Assalamualaikum, how are you? Assalamualaikum, 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 apa kabar? Pergi ke pasar membeli batik, jangan lupa beli durian. Duhai muridku yang tampan dan cantik, bagaimana kabar kalian? Halo anak soleh dan soleha, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran jarak jauh bersama Bu Ria. Nah, sebelum kita memulai materi hari ini, mari kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapat bisa lebih berkah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai tema 4, subtema 1, pembelajaran ke-1, mengenai sehat peredaran darahku. Adapun kompetensi dasar yang akan kalian capai adalah sebagai berikut. Oke, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, setelah mencermati contoh pantun dalam video, kalian dapat menyebutkan bagian-bagian dan ciri-ciri pantun dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah menyimak tayangan video pembelajaran ini, kalian dapat menjelaskan organ-organ peredaran darah manusia beserta fungsinya secara rinci. Baik, nah kali ini Ibu akan memperkenalkan seseorang yang akan mendampingi kalian selama belajar. Siapakah dia? Saya Jarjit Singh Ya, Hebat, dia number adalah 1, Jarjit. Marvelous, Siapa yang marvelous. namanya? Waduh, Tentu kalian semua tahu serial film Upin dan Ipin. Nah, tokoh Jarjit dalam serial film Upin dan Ipin mempunyai hobi apa ya kira-kira? Ya, betul sekali. Jarjit memiliki hobi yaitu berpantun. Nah, lalu apa sih pantun itu? Oke, pantun adalah puisi lama yang terikat oleh aturan. Aturan-aturan dalam pantun terdapat pada ciri-cirinya. Yang pertama, berima ABAB. Kemudian, dalam satu bait pantun terdiri dari 4 baris. Dan setiap barisnya memiliki 8 sampai 12 suku kata. Ya. Nah, dalam pantun tadi kan ada 4 baris. Nah, baris pertama dan baris kedua itu disebutnya adalah sampiran. Sedangkan baris ketiga dan baris keempat adalah isi. Isi itu merupakan pesan yang terdapat di dalam pantun tersebut. Perhatikan contoh pantun berikut ini. Jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa membeli sukun. Kalau kalian ingin pintar, kalian harus rajin dan tekun. Oke, apakah pantun tersebut sudah sesuai dengan ciri-ciri pantun yang baik? Yang pertama, dari satu bait pantun itu betul tidak terdiri dari 4 baris? Betul ya, ada 4 baris. Oke. Kemudian, tadi ciri-ciri pantun berima ABAB. Apa sih maksudnya? Rima adalah bunyi akhir dari pantun tersebut. Kita lihat pada baris pertama. Jalan-jalan ke kota Blitar. Terakhirnya Blitar. Nah, sedangkan baris ketiga, kalau kalian ingin pintar. Nah, sama-sama ya, sama-sama belakangnya Blitar dan pintar. Itu berima A. Kemudian baris kedua dan baris keempat. Kita lihat, jangan lupa membeli sukun. Belakangnya sukun ya. Sedangkan baris keempat, kalian harus rajin dan tekun. Nah, belakangnya juga sama ya, kun. Nah, itulah yang dimaksud dengan berima ABAB. Kemudian, apakah dalam setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata? Kita lihat baris yang pertama. Jalan-jalan ke kota Blitar. Ada berapa? Ada 9 suku kata. Sesuai ya. Jangan lupa membeli sukun. Sukun juga 9. Oke, kemudian baris yang ketiga dan keempat juga sama, itu suku katanya antara 8 sampai 12. Berarti pantun tersebut bisa dikatakan sebagai pantun yang baik dan benar.
Baris ke-1 dan ke-2 itu disebut sebagai sampiran, sedangkan baris ke-3 dan ke-4 itu adalah isi. Sehingga isi atau pesan dari sebuah pantun terdapat pada baris ke-3 dan ke-4. Nah, menurut kalian apa sih pesan pantun tadi? Oke, benar sekali. Isi pantun tersebut adalah meminta kita agar rajin dan tekun jika ingin menjadi anak yang pintar. Oke, nah sekarang kita lihat pantun berikutnya. Ada gerobak ditarik sapi, sapi berjalan dengan cepat. Mari berolahraga lari pagi, otot kuat, jantung pun sehat. Nah, kira-kira apa sih isi pantun tersebut? Ya, pantun tersebut meminta kita untuk berolahraga lari pagi supaya otot dan jantung kita sehat dan kuat. Yuk ikut ibu kita berlari. Wah, segar sekali ya udaranya. Kita istirahat dulu ya. Nah, anak-anak, apakah kalian merasakan apa yang ibu rasakan? Coba pegang dada kalian. Ya, ada yang berdetak cepat. Kira-kira apa ya yang ada di dalam tubuh? Ayo ikut ibu kita masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ternyata yang berdetak di rongga dada sebelah kiri kita adalah jantung. Jantung merupakan salah satu bagian dari organ peredaran darah. Nah, jantung fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Di dalam jantung manusia terdapat 4 ruangan. Yang pertama adalah serambi kiri. Serambi kiri bertugas memompa darah ke bilik kiri. Kemudian dari bilik kiri, darah disalurkan ke seluruh tubuh. Kemudian dari seluruh tubuh, darah masuk ke serambi kanan. Nah, dari serambi kanan, darah kemudian masuk ke bilik kanan. Di bilik kanan, darah dipompa ke paru-paru untuk ditukar. Darah yang mengandung karbon dioksida ditukar dengan darah yang mengandung oksigen. Nah, kemudian darah yang mengandung oksigen akan masuk kembali ke serambi kiri. Begitulah seterusnya. Nah, peredaran darah ini sangat penting bagi tubuh manusia karena darah sendiri berfungsi untuk membawa dan mengedarkan oksigen beserta sari-sari makanan ke seluruh tubuh kita. Organ peredaran darah yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan tempat mengalirnya darah dari seluruh tubuh ke jantung ataupun dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh darah ada 2. Yang pertama adalah pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh nadi atau arteri ini merupakan pembuluh darah yang membawa darah yang banyak mengandung oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan yang kedua adalah pembuluh vena atau pembuluh balik. Pembuluh ini membawa darah yang banyak karbon dioksidanya untuk kembali ke jantung. Nah, anak-anak, peredaran darah manusia ada 2. Yang pertama, peredaran darah besar, dan yang kedua, peredaran darah kecil. Bagaimana cara membedakannya? Bila peredaran darah besar itu alurnya adalah ke seluruh tubuh, sedangkan peredaran darah kecil alurnya adalah ke paru-paru. Nah, bagian-bagian jantung mana yang berperan? Perhatikan bagian berikut. Pada peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri. Kemudian bilik kiri ini memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, dari seluruh tubuh darah akan kembali ke serambi kanan. Kemudian yang peredaran darah kecil, nah ini darah dipompa dari
bilik kanan. Nah, dari bilik kanan, darah ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung pada bagian serambi kiri. Jelas ya perbedaan antara peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Kalau besar itu alurnya ke seluruh tubuh, kalau kecil alurnya itu ke paru-paru. Oke anak soleh dan solehah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Ibu harap semoga semuanya bisa dipahami. Tadi kita sudah belajar mengenai bagian-bagian pantun, ciri-ciri pantun. Semoga kalian bisa bermain pantun dengan teman kalian ya. Dan yang selanjutnya, tadi kita sudah belajar mengenai organ-organ peredaran darah manusia. Ada dua, yaitu jantung dan pembuluh darah. Nah, untuk memperjelas lebih materi, silahkan kalian ikut kuisis pada link berikut ini. Nanti akan ketahuan berapa persen kalian paham terhadap materi yang Ibu sampaikan tadi. Baik, akhir kata, Ibu akan memberikan sebuah pantun untuk kalian. Ke restoran pesan nasi cumi, minumnya jus jeruk ditambah es. Janganlah malas belajar di era pandemi. Ilmu bertambah, tetap patuhi prokes. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.